Perintah Kaisar Naga. Bab 671 sampai dengan 680. Audiobook Novel Silat. Episode 68. Tidak, saya hanya bisa menyerap energi spiritual dari semua benda, bukan energi spiritual orang lain. Maya menggelengkan kepalanya. Dev tampak terkejut, lalu menatap Naga Lima. Paman Naga, Anda bagaimana? Naga Lima juga menggelengkan kepalanya. Kali ini, Dev tertegun, dan berkata dengan agak tidak percaya, selain dapat menyerap energi spiritual, apakah itu energi yin, energi dingin, atau bahkan energi beracun, itu dapat diserap, disempurnakan, dan digunakan untuk kepentingan saya sendiri. Apa? Maksudmu, kamu bisa menyerap semuanya? Maya tiba-tiba berteriak. Namun, Naga Lima memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dev, ini adalah keunikanmu, karena hanya kamu yang bisa berlatih teknik konsentrasi hati ini, kamu tidak boleh membiarkan rangkaian teknik konsentrasi hati ini gagal. Setelah Naga Lima selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Maya ingin terus menanyakan sesuatu pada Dev, tetapi melihat Naga Lima pergi, dia buru-buru mengejarnya. Dev melihat pil pencuci sumsum di tangannya, memikirkan apa yang Naga Lima katakan, dan dia ingin tahu siapa dia. Mengapa dia satu-satunya yang bisa berlatih teknik konsentrasi hati? Melihat bulan yang cerah di luar, hari tanggal 15 Juli semakin dekat. Dev tidak pernah begitu bersemangat selama sehari. Tidak peduli apakah hari itu adalah kesempatan atau bahaya, Dev tidak akan pernah kembali, karena dia terlalu ingin mengetahui kebenaran. Setelah berpakaian, Dev berjalan di luar villa dan melihat lampu neon Hongcheng di kaki gunung. Meskipun sudah larut malam, lalu lintas di jalan masih lancar, tetapi Dev tahu bahwa cepat atau lambat dia akan semakin jauh dari kota yang ramai. Tetapi ketika Dev berdiri di puncak gunung dan melihat kota yang ramai di bawah gunung, dua sosok bergerak menuju Dev dengan cepat. Saya salah mengira bahwa Naga Lima membawa Maya kembali. Agi pula, siapa yang datang ke puncak gunung di tengah malam? Tetapi baru setelah kedua sosok itu hanya berjarak belasan meter dari Dev, Dev merasakan sesuatu yang berbeda, karena aura pada kedua orang itu sama sekali bukan aura Naga Lima dan Maya. Keduanya mencium aroma obat Cina yang kuat yang Dev bawa. Dev mengerutkan kening, dan buru-buru berbalik untuk melihat mereka berdua. Dia menemukan bahwa salah satu dari mereka sudah tua dan yang lainnya masih muda. Mereka berdua semua mengenakan jubah kain abu-abu, dan ada pola pedupaan yang disulam di leher pakaian mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini tengah malam? Dev memandang kedua orang itu dengan waspada. Dia bisa yakin bahwa sama sekali tidak ada yang baik untuk dua orang yang datang ke vilanya di tengah malam. Keduanya tidak memperhatikan Dev, tetapi menatap langsung ke pil pencuci sumsum di tangan Dev. Penatua, analisismu tidak salah. Ini benar-benar ke arah ini. Lihat pil obat di tangan anak itu pasti tidak biasa. Pria muda itu berkata kepada lelaki tua itu, dengan sedikit keserakahan di matanya. Pria tua itu mengangguk, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya dari pil dan meletakkannya di Dev. Anak muda, apakah Anda seorang alkemis? Apakah Anda yang memurnikan pil di tangan Anda? Dev memandang kedua orang itu. Ternyata kedua orang itu datang untuk pil pencuci sumsum, dan hatinya tiba-tiba tidak senang. Pil ini disiapkan untuk Yuki. Bukan, apa hubungannya denganmu, siapa kamu? Kenapa kamu mendatangiku di tengah malam? Nada bicara Dev dingin saat dia menanyai lelaki tua itu. Nak, kamu berani berkata kepada tetua seperti itu, apakah kamu bosan hidup? Mendengar nada bicara Dev, pemuda itu langsung menjadi marah, dan dia ingin melakukan sesuatu pada Dev hanya dengan berjalan cepat. Hanya saja pemuda itu hendak memulai, tetapi dihentikan oleh lelaki tua itu. Anak muda, jangan salah paham, kami dari Lembah Dewa Obat, dan kami tidak memiliki niat jahat untuk datang ke sini kali ini. Kami hanya merasakan aura piroh secara tidak sengaja, jadi kami datang ke sini untuk memeriksa. Pria tua itu memiliki ekspresi ramah di wajahnya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Lembah Dewa Obat. Dev belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia mengerutkan kening. Lalu apa hubunganmu dengan pavilion Raja Obat? Dev hanya tahu bahwa ada rumah Raja Obat, yang merupakan departemen yang didirikan oleh keluarga Bai di Jiangbei untuk membeli bahan obat dan memperbaiki pil obat.
Sekarang rumah Raja Obat masih mengumpulkan bahan obat untuk Dev dan mengirimkannya dari waktu ke waktu. Pavilion Raja Obat. Pria tua itu tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat pria muda di sampingnya. Jelas, lelaki tua itu tidak tahu apa yang dibicarakan Dev. Namun, Pavilion Raja Obat juga terkenal di Provinsi Jiangnan dan Jiangbei. Banyak orang di dunia seni bela diri akan pergi mencari obat, tetapi lelaki tua ini tidak mengenal Pavilion Raja Obat, jadi dia jelas bukan orang lokal. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu menatapnya, dia buru-buru menjelaskan, "Penatua, Pavilion Raja Obat ini mengaku apotek terbaik, dan hanya mempraktekkan pil obat tingkat rendah sendiri. Ini memiliki popularitas di Jiangnan dan Jiangbei, tapi itu hanya digunakan oleh beberapa orang di dunia seni bela diri. Itu hanya dipuji oleh orang-orang rendah, itu didukung oleh keluarga baik di Kyoto." Pria tua itu tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar penjelasan pria muda itu, memandang Dev dan berkata, "Lembah Dewa Obat kami tidak ada hubungan dengan Pavilion Raja Obat yang Anda sebutkan itu." "Wah, Pavilion Dewa Obat itu tidak lebih dari nama yang keras. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Lembah Dewa Obat kami? Aku hanya perlu melakukan panggilan telepon, dan aku bisa meminta Richard Bai dari keluarga Bai untuk menarik Pavilion Raja Obat." Pria muda itu berkata dengan jijik, "Daryl, aku membawamu keluar dari gunung untuk membuatmu belajar lebih banyak. Bagaimana kamu bisa begitu sombong?" Wajah lelaki tua itu menjadi dingin, dan dia menegur pemuda bernama Daryl itu. Ketika pemuda itu melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada Lembah Dewa Obat. Kekuatan macam apa yang dimiliki lembah ini, sehingga keluarga Bai dapat menarik kembali Pavilion Raja Obat hanya dengan satu panggilan telepon? Anda harus tahu bahwa keluarga Bai dianggap sebagai keluarga bergengsi di Kyoto, jadi bagaimana keluarga ini bisa diinstruksikan satu orang? Apakah kamu ada hubungannya dengan Pavilion Raja Obat itu? Ini adalah tempat pribadiku, silakan pergi, aku akan tidur. Dev mengeluarkan perintah pengusiran, dan tidak ingin terjerat dengan dua orang. Tidak peduli apa kekuatan Lembah Dewa Obat ini, Dev tidak berniat untuk menghibur kedua orang ini hari ini. "Anak muda, kami datang jauh-jauh untuk melihat pil obat di tanganmu, bisakah kamu membiarkanku melihatnya?" Orang tua itu bertanya pada Dev dengan tulus. Dev melirik pil pencuci sumsum di tangannya, dan kemudian memasukkannya langsung ke sakunya. "Tidak, kamu harus segera pergi, kamu tidak diterima di sini." Dev tidak mengenal kedua orang ini, dan dia tidak mengenal Lembah Dewa Obat, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan pil pencuci sumsum ke tangan orang asing. "Nak, tetua kita telah mengatakannya, tetapi kamu berani menolak, kamu sedang mencari kematian." Mengatakan itu, pemuda bernama Daryl meledak dengan momentum, dan momentum mengerikan itu menyapu Dev dengan gelombang tak berujung. Ini untuk menakut-nakuti Dev, tetapi lelaki tua itu tidak menghentikan pemuda itu kali ini. Wajah Dev menjadi dingin, "Apakah kamu ingin melakukannya? Aku bisa menemanimu." Tubuh Dev sedikit gemetar, dan aura pembunuh yang mengerikan datang ke langit dan bertabrakan langsung dengan sikap pemuda yang mengesankan itu. Awalnya sunyi dan damai, puncak gunung, di bawah tabrakan dua napas, benar-benar meniupkan hembusan angin. "Aku tidak pernah mengira kamu memiliki kekuatan seperti itu." Di bawah tabrakan napas, pemuda itu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dan Dev juga sedikit terkejut, karena pemuda di depannya tampak muda, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih tinggi daripada Zachary Bai. "Kekuatanmu tidak buruk, tetapi kamu tidak layak untukku." Dev tersenyum dingin. "Benarkah? Kalau begitu coba." Pemuda itu tiba-tiba melompat tinggi, dan kemudian angin palem yang tak berujung bergerak menuju puncak kepala Dev. Kematian pengadilan. Mata Dev sedikit menyipit, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Mereka hanya bertemu secara kebetulan, mereka tidak saling mengenal sama sekali, dan mereka tidak memiliki dendam, tetapi Dev tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini benar-benar akan membunuh. Tidak jauh, lelaki tua itu memperhatikan dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Melihat telapak tangan pemuda itu hendak menampar kepala Dev, Dev berteriak dengan marah, dan menghantamkan tinjunya ke langit, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyembur keluar, langsung menjatuhkan pemuda itu ke udara.
Ding ding deng. Setelah mundur beberapa langkah, wajah pemuda itu sangat pucat, organ-organ dalamnya bergejolak, dan seteguk darah ditekan dengan kuat di tenggorokannya. Sekarang, giliranku. Dev menggertakkan giginya dan meninju pemuda itu dengan keras. Angin tinju bersiul, dan jurang yang dalam tersapu dari tanah. Pemuda itu terkejut ketika melihat ini, dan dengan tangan kanannya, sebuah pedang perunggu muncul di tangan pemuda itu. Pedang perunggu mulai terbang di tangan pemuda itu, menggambar bunga pedang satu demi satu di udara. Bunga pedang ini menghantam angin tinju, membuat suara tabrakan baja, dan api ada di mana-mana. Menusuk. Ada suara robek, dan pemuda itu dengan cepat mundur, hanya untuk melihat luka sepanjang setengah meter di dada pemuda itu, pakaiannya terpotong, dan darah mengalir keluar. Melihat luka di dadanya, mata pemuda itu memerah, dan napas haus darah keluar dari tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Pria muda itu meraung di tenggorokannya, dan pedang perunggu di tangannya mulai terengah-engah dengan aura merah, dan aura pembunuh yang mengerikan dan berdarah menyerbu ke arah Dev dengan luar biasa. Ikuti aku. Sosok pemuda itu langsung menjadi halus, dan banyak sosok muncul tiba-tiba di depan Dev. Pedang perunggu juga tampaknya berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terhunus dan ditikam ke arah Dev. Dev sedikit mengernyit saat dia melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tapi saat Dev mengerutkan kening, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru menjalankan seni teknik konsentrasi hati untuk membiarkan kekuatan spiritual melindungi seluruh tubuhnya, tetapi sayangnya itu masih selangkah terlambat, dan pedang ki telah mengenai Dev. Ding ding dong. Setelah suara, pakaian di tubuh Dev menjadi compang-camping, nyaris tidak bisa menutupi bagian sensitifnya. Namun, tubuh Dev bahkan tidak memiliki luka sama sekali, dan kulitnya yang berwarna perunggu masih berkilau samar di bawah sinar bulan. Ini. Memegang pedang perunggu, pemuda itu tercengang. Bahkan lelaki tua yang tidak jauh dari sana membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dev tercengang, melihat tubuhnya yang tidak terluka. Dev tidak pernah berpikir bahwa tubuhnya menjadi begitu kuat. Anda harus tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya sekarang. Ini hanya menggunakan tubuh yang kuat untuk melawan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Aku berkata, kamu tidak layak melakukannya denganku. Sudut mulut Dev terangkat, dan dia meninju pemuda bodoh itu dengan pukulan. Pemuda itu tampaknya telah melupakan bahaya saat ini, dan masih berdiri diam. Pada saat ini, dia tidak mengerti mengapa dia bahkan tidak bisa melukai bulu Dev dengan pukulan kerasnya. Melihat pukulan Dev hendak mengenai pemuda itu, lelaki tua itu tidak jauh bergerak. Oke, tidak ada keluhan atau permusuhan, mengapa bertarung sampai mati? Begitu lelaki tua itu melambaikan tangannya, Dev hanya merasakan gelombang kekuatan datang, yang langsung menjatuhkan tubuh Dev ke udara. Dan lelaki tua itu meletakkan tangannya di bahu lelaki muda itu. Daryl, sekarang kamu harus merenungkannya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak membiarkan kamu menjadi begitu sombong, tetapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu menabrak tembok hari ini? Daryl tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Setelah Dev mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, dia menstabilkan sosoknya, lalu menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua di depannya. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan lelaki tua itu. Bagaimanapun, Dev tidak tahan dengan lambaian tangannya. Apakah kalian berdua akan pergi bersama? Meskipun Dev tahu dia tak terkalahkan, dia tidak bergeming. Anak muda, kamu salah paham, bagaimana aku bisa menggertak yang kecil dan yang kuat dan menggertak yang lemah? Bukankah ini merusak reputasi lembah dewa obat kita? Orang tua itu buru-buru menjelaskan, saya adalah penatua Su dari lembah dewa obat, Darren Su, ini Daryl, murid kami di lembah. Kami berdua datang ke sini secara tidak sengaja, bukan untuk merebut pil obat di tangan Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Aku tidak tahu namamu atas nama teknik alkimia. Melihat Darren Su yang tulus, Dev berkata, nama saya David Chen, panggil saja Dev. Meskipun saya juga tahu tentang alkimia, tetapi bukan saya yang membuat obat ini. Dev juga tidak berbohong. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia masih tidak bisa membuat pil obat seperti pil pencuci sumsum.
Oh, aku masih bertanya-tanya, dengan usiamu saat ini, bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil tingkat bumi, ternyata bukan kamu yang memurnikannya. Darren tiba-tiba menganggukkan kepalanya, tetapi dia terkejut segera setelah itu, dan kemudian menatap Dev dengan tidak percaya. Kamu, apa namamu? Namaku Dev. Dev tampak terkejut, tidak mengerti mengapa Darren begitu peduli dengan namanya. Dev? Apakah itu Dev yang akan bertarung dengan Samuel Kin besok? Daryl di samping juga bertanya dengan heran. Dev mengangguk, ya, itu aku. Hahaha, itu benar-benar pahlawan, saya tidak berharap Dev menjadi begitu muda. Saya sangat penasaran dengan Anda, mengatakan bahwa kami berdua datang ke Hongcheng kali ini untuk menyaksikan duel ini. Saya juga bertanya-tanya apakah orang ini berani untuk menerima tantangan Samuel Kin. Siapa Dev ini? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengannya sekarang. Darren tertawa dan menatap Dev dengan kagum. Daryl, yang berada di samping, mendengus dingin, Samuel Kin kini telah mencapai ranah Wuzong. Dengan kemampuan kecilmu, aku takut kamu akan diserang hingga mati dengan tamparan, dan kamu berani menerima tantangan, kamu benar-benar bodoh yang tak kenal takut. Daryl baru saja kalah dari Dev, dan dia masih sedikit tidak yakin. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mampu melakukan ini? Untuk menghadapimu, aku hanya menggunakan sepertiga dari kekuatanku. Dev menatap Daryl seperti itu, dan sudut mulutnya terangkat. Kamu, Daryl langsung marah, jangan sombong, aku akan melihat bagaimana kamu mati besok. Bagaimana aku mati? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, sekarang ini adalah tempatku, silakan pergi. Dev berkata dengan wajah dingin. Nah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Darren tidak memperhatikan perintah Dev untuk mengusir tamu, tetapi masih bertanya sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Dev memandang Darren Su dan bertanya. Aku menyelamatkan hidupmu, kamu memberiku pil. Kata Darren Su. Tampaknya Darren masih memikirkan pil pencuci sumsum di tangan Dev. Kau ingin menyelamatkan hidupku? Dev bingung, tidak mengerti mengapa Darren mengatakan itu. Besok kamu mengikuti duel Samuel Kin, kamu pasti akan kalah, kamu membunuh putranya, apakah kamu pikir dia akan membiarkanmu masuk ring? Tapi aku bisa menyelamatkanmu, selama aku mengambil tindakan, aku bisa mengalahkan Samuel Kin itu di menit pertama untuk lari. Bukankah ini menyelamatkan hidupmu? Darren menjelaskan. Dia tidak bergeming. Ketika Dev mendengar ini, dia mencibir. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku pasti akan kalah? Saya yakin Anda pasti akan kalah. Samuel Kin adalah Wuzong, meskipun dia baru saja melangkah ke Wuzong, kekuatannya tidak stabil, tetapi itu cukup untuk berurusan dengan Anda. Saya pikir Anda hanya kekuatan Grandmaster kelas 5, bagaimana Anda bisa mengalahkan Wuzong? Meskipun pada usia Anda, untuk mencapai level ini dianggap jenius, tetapi kesenjangan dalam kekuatan tidak dapat diatasi, Anda masih memiliki masa depan yang cerah, Anda dapat mempertimbangkan apa yang saya katakan. Darren sedang melobi Dev, dan dia berharap Dev akan setuju. Lagi pula, pil obat tingkat bumi tidak umum bahkan di lembah dewa obat mereka. Yang paling penting adalah dia ingin tahu siapa orang yang membuat pil tingkat bumi ini, apa hubungannya dengan Dev, dan mengapa dia memberikan pil yang begitu berharga kepada Dev. Itu mungkin mengecewakanmu. Aku bisa mati di ring, dan aku tidak ingin ada yang membantu. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Meskipun Dev tidak tahu kekuatannya saat ini dalam periode puasa dan ranah mana yang bisa dia capai sebagai seorang seniman bela diri, dia tidak akan pernah menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan Grandmaster peringkat kelima, karena dia bisa dengan mudah membunuh dua ahli bela diri seniman di bawah peringkat kelima Grandmaster besar. Darren memandang Dev dan menghela nafas setelah beberapa saat. Anda dapat memikirkan apa yang saya katakan, bahkan jika Anda berada di atas ring, Anda dapat menemukan saya tepat di bawah ring, saya hanya tidak ingin penyihir mati begitu saja. Setelah Darren selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sementara Daryl melirik Dev, kamu sangat arogan, kamu akan memohon kepada kami besok. Setelah Darren dan yang lainnya pergi, Dev berbalik dan kembali ke kamar, dan dia tidak mengingat kata-kata Darren. Bahkan jika dia benar-benar kalah dari Samuel Kin, itu bukan giliran Darren untuk menyelamatkannya,
karena Dev tahu bahwa Naga 5 akan melihat dari bawah ring, dan dia akan datang untuk menyelamatkan. Pagi selanjutnya, Hongcheng, kota kecil tingkat ketiga, telah mengantarkan momen cerahnya saat ini. Mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini, dan bahkan helikopter melayang di langit. Ini adalah orang-orang dari dunia seni bela diri yang datang untuk melihat duel Samuel Qin dan Dev. Melalui mobil mewah dan helikopter ini, dapat dilihat bahwa ada banyak orang kaya di dunia seni bela diri. Lagi pula, bahkan di dunia seni bela diri, jika Anda ingin maju dalam kekuatan, Anda membutuhkan banyak dukungan finansial. Di sebuah stadion di Hongcheng, sebuah arena dibangun lebih awal, dan di luar stadion, Fata dan Yansen memimpin orang-orang untuk mengelilingi seluruh stadion. Kecuali orang-orang di dunia seni bela diri, orang biasa tidak bisa masuk. Bagaimanapun, dua master akan berduel, bahkan jika mereka dipisahkan oleh 100 meter, orang biasa tidak dapat menanggung akibat dari serangan itu, hanya master di atas Grandmaster yang bisa masuk. Reiwu juga membawa orang-orang dari ibu kota provinsi Jiangbei untuk membantu Fata menjaga ketertiban di tempat kejadian, serta Solomon Sun dari Pavilion Raja Obat. Sekarang orang-orang ini memiliki hubungan dengan Dev, jadi untuk masalah yang begitu penting, tentu saja mereka datang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi pada saat ini, di luar Villa Bukit Indah Dev, Winston, Elias Gu, dan semua orang dari keluarga Bai sedang menunggu di luar. Karena Dev masih tidur, tidak ada yang bangun, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Tuan Chen benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Untuk masalah penting seperti itu, dia masih bisa tidur nyenyak. Richard Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Dev masih tidur. Kakek, kalau begitu Samuel Qin sudah berada di ranah Wuzong, Tuan Chen, dia. Zachary bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator, kekuatan Samuel Qin terlalu kuat, dan Dev memiliki waktu pelatihan yang singkat, jadi Zachary sedikit khawatir. Jangan khawatir, saya memiliki kepercayaan pada Tuan Chen. Richard Bai berkata dengan tenang. Wuzong, Tuan Chen, dia. Namun, yang lain tidak setenang Richard Bai, terutama Elias Gu yang mengikuti Huan Su dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa Dev sangat kuat, mereka tidak tahu identitas asli Dev, jadi mereka semua tampak khawatir. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Yuki mengikuti Ellie dan melihat bahwa semua orang menunggu di luar villa dan tidak bisa masuk, jadi Yuki bertanya. Dev masih tidur, semua orang takut mengganggunya. Huan Su menjelaskan. Dia tidak bergeming. Dev ini, bagaimana dia bisa memiliki hati yang besar, hal yang besar, dan dia masih ingin tidur? Seperti yang dikatakan Yuki, dia akan berjalan ke villa untuk membangunkan Dev. Nona Su, Elias Gu buru-buru menghentikan Yuki, Nona Su, karena masalah yang begitu penting, Tuan Chen memintanya untuk tidur lebih banyak hari ini, selalu baik untuk mengisi ulang. Yuki mendengar alasan yang sama, jadi dia mundur. Pada saat ini, Dev menguap dan berjalan keluar dari villa. Ketika dia melihat bahwa semua orang menunggunya di luar villa, dia tercengang. Dengan begitu banyak orang di luar, dia tidur begitu mematikan sehingga dia tidak menyadarinya. Apa yang kalian lakukan di sini sepagi ini? Bukankah ini baru dimulai pada siang hari? Dev bertanya dengan heran. Tuan Chen, sudah ada banyak orang di stadion. Saya pikir lebih baik mengenal venue terlebih dahulu. Pada saat ini, Richard Bai berdiri dan berkata. Oke, aku akan mandi, kalian bisa duduk. Dev mengangguk, dan setelah mandi, semua orang menuju stadion dengan cara yang hebat. Ketika Dev tiba, ketika dia melihat kerumunan gelap, dia terkejut. Dia tidak berharap begitu banyak orang akan datang, dan beberapa dari mereka bahkan datang ke sini, dan ingin melihat duel antara Dev dan Samuel Qin. Pada saat ini, di ruang tunggu stadion, Samuel Qin sedang duduk di kursi malas dengan mata sedikit tertutup. Di belakang Samuel Qin, Simpson Qin memimpin sekelompok anggota keluarga Qin. Saudaraku, jangan berbelas kasih. Kamu siksa Dev sampai mati di arena. Kamu tidak tahu betapa menyedihkannya Fred dan Stephen mati. Simpson Qin berkata, dan memeras beberapa air mata.
Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukannya? Samuel Kin sedikit menutup matanya dan berkata ringan tanpa membukanya. Ketika Simpson Kin mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Saudaraku, bukan itu yang saya maksud. Sekarang Samuel Kin telah memasuki ranah Wusong setelah meninggalkan pelatihannya, Simpson Kin bahkan lebih takut padanya. Apakah kakak keduamu punya kabar? Apakah leluhur masih menyukai hadiah yang kita kirimkan kali ini? Samuel Kin bertanya. Kakak kedua telah mengirim pesan, mengatakan bahwa leluhur tua sangat bahagia. Sekarang saudara kedua telah memasuki aula leluhur, keluarga Kin kita akhirnya akan keluar dengan peri. Ketika saatnya tiba, biarkan saudara kedua mengajari kita seni keabadian, dan kita dapat menikahi 10-8 istri melahirkan sekelompok putra. Saya melihat seluruh Kyoto, yang berani menentang keluarga Kin saya. Simpson Kin berkata dengan penuh semangat. Ketika Samuel Kin mendengar ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menoleh untuk menatap Simpson Kin, anak. Simpson Kin bergidik dan terlalu takut untuk berbicara. Pada saat ini, Dev membawa semua orang ke ruang tunggu, karena masih belum ada waktu, jadi dia harus beristirahat di ruang tunggu. Ketika Simpson Kin melihat Dev masuk, dia menatap Dev dengan marah. Dan Samuel Kin meliriknya, dan ketika dia melihat Richard Bai dan Winston mengikuti Dev, dia mencibir. Patriark keluarga Bai yang bermartabat, Patriark Paviliun Pelindung Hukum Kyoto, juga telah menjadi anjing orang lain. Apakah pemilik yang Anda cari agak terlalu muda? Ejekan Samuel Kin membuat Richard Bai dan Winston langsung marah, dan mereka berdua tidak sabar untuk segera bertarung dengan Samuel Kin. Tapi mereka tetap mengendalikannya. Bagaimanapun, kekuatan Samuel Kin telah mencapai Wusong sekarang. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka bukan lawan Samuel Kin. Kesenjangan dari alam besar tidak dapat dibuat dengan kuantitas. Melihat Richard Bai dan Winston terdiam, Samuel Kin bahkan lebih bangga, dan Simpson Kin, yang segera berkata dengan wajah marah, kamu sekarang bersujud di depan kakak laki-laki saya dan menyerah kepada keluarga Kin kami, mungkin kakak saya bisa memaafkan ketidaktahuanmu. Sebentar lagi, anak ini akan mati. Saya akan melihat siapakah dari Anda yang akan menjadi pion dan mencari pendukung. Wajah Richard Bai dan Winston jelek, dan mereka menatap Simpson Kin dengan ganas. Meskipun mereka kesal, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sekarang mereka hanya berharap Dev dapat mengalahkan Samuel Kin itu. Selama Dev menang, maka keluarga Kin tidak akan memiliki ancaman apapun, dan posisi keluarga Kin di ibu kota juga akan anjlok. Jika keluarga Kin Anda hanya bisa bertarung dengan kata-kata, saya rasa pertarungan ini tidak perlu sama sekali, karena saya tidak suka mengikuti orang yang hanya bisa kentut. Dev melirik dingin pada saudara-saudara Kin dan berkata, Dev, kau sialan. Ketika Simpson Kin marah, dia akan bergegas menuju Dev. Sekarang Samuel Kin bertanggung jawab, dia tidak lagi takut pada Dev. Simpson. Samuel Kin berteriak dengan dingin, dan Simpson Kin langsung berhenti. Nak, hanya ada 1 jam tersisa sampai tengah hari, dan hidupmu hanya 1 jam lagi. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, cepatlah dan katakan, ketika kamu sampai di ring, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Samuel Kin melirik Dev. Setelah berbicara, dia bersandar di kursi dan beristirahat dengan mata sedikit tertutup. Dev juga menemukan tempat untuk duduk dan menunggu dengan tenang untuk waktu yang akan datang. Pada saat ini, ada banyak orang yang duduk di seluruh stadion. Ini semua adalah orang-orang dari dunia seni bela diri, dan yang terendah adalah kekuatan master. Di antara mereka, ada banyak orang seperti Darren Su dan Naga 5. Namun, kebanyakan dari mereka datang ke sini karena reputasi mereka. Pertarungan hidup dan mati seperti itu jarang diadakan di dunia seni bela diri, belum lagi Samuel Kin adalah master seni bela diri. Banyak orang penasaran untuk melihat betapa tidak normalnya kekuatan seni bela diri. Kebanyakan orang, tidak ada yang pernah melihat Wusong ketika digunakan. Saya mendengar bahwa Dev baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa berani menerima tantangan Samuel Kin di usia yang begitu muda? Tidak, bukankah ini telur yang menabrak batu? Saya pikir pertarungan ini akan berlangsung paling lama 1 menit, dan bahkan Dev tidak dapat bertahan bahkan 1 menit pun. Bagaimana mungkin? Saya mendengar bahwa kekuatan Dev tidak lemah, setidaknya di atas peringkat kelima dari master besar.
Sangat mudah untuk menjadi master hebat, dia jenius. Apa gunanya seorang jenius? Dia akan mati di atas ring dalam waktu yang singkat. Semua orang menyesal untuk sementara waktu. Meskipun mereka belum pernah bertemu Dev, itu tidak mudah bagi seorang jenius di dunia seni bela diri. Ketika matahari sudah tinggi di langit, matahari yang terik membuat semua orang berkeringat, tetapi tidak ada yang pergi, karena pertempuran segera dimulai. Di posisi paling dekat dengan ring, Darren Su dan Daryl duduk di baris pertama, diam-diam menunggu pertarungan dimulai. Penatua, menurutmu Dev bisa mengalahkan Samuel Kin? Jika dia tidak bisa menahan satu gerakan pun dan mati secara tragis di tangan Samuel Kin, bukankah pil itu akan terbuang sia-sia, dan kita tidak tahu di mana dia meletakkannya? Daryl bertanya pada Darren Su dengan suara rendah. Jangan khawatir, Dev tidak bisa dikalahkan begitu cepat, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Di saat kritis, saya mungkin datang untuk menyelamatkan, kata Darren Su. Penatua, dengan cara ini, kita akan menyinggung keluarga Qin. Jika Dev masih tidak memberi kita pil obat, bukankah kita akan kehilangan banyak? Sebaiknya kita ambil saja tadi malam, toh tidak ada orang di sana. Daryl berkata dengan keras. Darren Su menoleh dan menatap Daryl, tidak mengatakan apa-apa. Percakapan antara Darren Su dan Daryl sudah didengar oleh Naga Lima dan Maya yang tidak jauh. Meskipun suara keduanya sangat rendah, mereka masih didengar oleh Naga Lima. Paman Naga, kedua orang ini sepertinya tertarik dengan pil pencuci sumsumu, siapa mereka? Maya bertanya. Orang-orang dari Lembah Dewa Obat, saya tidak memikirkan kemutlakan Dev dan Samuel Kin kali ini. Bahkan orang-orang dari Lembah Dewa Obat pun tertarik. Naga Lima berkata dengan ringan. Lembah Dewa Obat. Maya tertegun sejenak, saya mendengar bahwa orang-orang di Lembah Dewa Obat sangat sombong dan selalu menganggap diri mereka terkenal dan hebat. Naga Lima mendengus dingin, di hadapan kepentingan mutlak, bagaimana mungkin ada keluarga yang layak, kamu lupa siapa yang menjemputmu dan memberikannya kepadaku ketika kamu masih muda. Ketika Maya mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan sedikit sedih, saya mendengar dari Paman Naga bahwa Brian Ding dari Lembah Orang Jahat memberikan saya kepada Anda. Naga Lima mengangguk, ada desas-desus di dunia bahwa orang-orang di Lembah Orang Jahat semuanya jahat, tetapi ketika Brian melihatmu di jalan, dia tidak tega untuk membiarkanmu. Bisakah kamu mengatakan bahwa Brian Ding adalah penjahat? Maya menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Paman Naga, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki kesempatan untuk membawaku ke Lembah Orang Jahat? Aku ingin bertemu penyelamatku. Baiklah, mari kita tunggu sampai 15 Juli, mungkin aku akan meminta bantuan para penjahat pada saat itu. Keluarga Naga tidak akan membiarkan Dev pergi dengan mudah. Akan sulit jika hanya mengandalkanku dan pelayan Naga untuk menjaganya. Naga Lima berkata, wajahnya menjadi semakin serius. Paman Naga, apa identitas Dev ini? Mengapa kamu dan kakek Naga berusaha keras untuk melindunginya? Maya bertanya dengan rasa ingin tahu. Semakin sedikit yang kamu tahu sekarang, semakin baik. Juga, jangan gunakan pesonamu di mana-mana. Jika kamu dilahirkan dengan fisik yang menawan, kamu akan menderita jika ditemukan oleh seseorang yang berhati-hati. Naga Lima memperingatkan. Mengerti? Maya mengangguk. Saat Naga Lima sedang berbicara dengan Maya, tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan. Samuel Kin keluar. Dengan seseorang berteriak, semua orang melihat ke arah arena secara bersamaan, dan menemukan bahwa Samuel Kin memimpin dan melompat ke atas ring dengan ringan, dan di belakang Samuel Kin, mengikuti Simpson Kin dan seluruh keluarga Kin. Samuel Kin ini memang telah mencapai kekuatan Wuzong, sepertinya itu bukan isapan jempol. Saya takut kekuatan keluarga Qin akan naik ke tingkat lain. Tidakkah Anda melihat bahwa semua pelayan keluarga Qin adalah master, dan bahkan ada master besar di antara mereka? Orang biasa-biasa saja Dev ini sebenarnya memprovokasi raksasa keluarga Qin. Bukankah ini mencari kematian? Hei, dia sekarat di usia muda. Ada banyak diskusi, tetapi mata mereka masih tertuju pada ring itu. Mereka tahu bahwa setelah Samuel Kin berkuasa, Dev akan mengikuti. Mereka ingin melihat seperti apa penampilan Dev.
Tepat setelah Samuel Kin sampai di ring, Dev berjalan keluar dari ruang tunggu dengan semua orang mengikutinya. Dengan penampilan Dev, seluruh stadion seperti penggorengan, dan mereka semua mengangkat leher, ingin melihat lebih jelas. Sialan, apakah yang termuda di depan Dev ini? Pemuda itu cukup berbakat. Bukankah itu Richard Bai, kepala keluarga Bai, dan Winston, kepala pavilion pelindung hukum di Kyoto? Kapan mereka bertemu Dev? Tidak heran Dev berani menerima tantangan di usia muda. Ternyata ada orang di belakangnya, tetapi bahkan jika keluarga Bai dan pavilion pelindung hukum Kyoto mendukungnya, Samuel Kin tidak akan membiarkannya pergi. Dev berjalan perlahan ke ring, sementara yang lain duduk di bawah ring, diam-diam menunggu pertarungan dimulai. Dev, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Katakan saja di ring ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan ring itu. Melihat Dev yang naik ke panggung, Samuel Kin berkata dengan dingin. Suara Samuel Kin sangat keras sehingga semua orang di stadion dapat mendengarnya dengan jelas, yang menunjukkan bahwa pertarungan kali ini tidak ada habisnya. Kalimat ini juga yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir, tepat di atas ring, beritahu saudaramu di bawah panggung, karena kamu tidak bisa melanjutkan. Dev memandang Samuel Kin, lampu hijau di matanya bersinar, tanpa rasa takut sedikit pun. Arogan. Samuel Kin melangkah keluar satu langkah, dan tiba-tiba seluruh arena bergetar, dan bahkan seluruh stadion bisa merasakan getarannya, dan banyak orang mulai bergetar. Bergemuruh. Seolah-olah badai petir terdengar di langit, Samuel Kin mengambil langkah ini, dan gelombang udara putih menggulung di arena dalam sekejap, dan bergerak ke arah Dev seperti pedang tajam. Keduanya dipisahkan oleh puluhan meter, tetapi gelombang ini segera hadir. Dengan gerakan ini, Samuel Kin menggunakan semua kekuatan batinnya, karena dia tidak ingin mengikuti Dev terlalu gemetar. Bagaimanapun, dia sudah menjadi kekuatan Wusong. Sebagai bayangan dari pohon orang yang terkenal, dia ingin berdiri di depan semua orang di dunia seni bela diri. Dev harus dibunuh dalam satu pukulan. Melihat adegan di atas ring, semua orang di antara penonton kagum. Banyak dari mereka belum pernah melihat seorang master di ranah Wusong bergerak. Pada saat ini, melihat pemandangan yang mengejutkan ini dengan mata kepala sendiri, mereka semua tercengang. Bang! Gelombang udara bergulir, dan setelah mencapai Dev, ledakan besar terdengar seperti granat. Suara itu mengguncang langit, dan telinga semua orang yang hadir berdengung. Sosok Dev langsung terkubur dalam asap dan debu, dan akibatnya menyebar ke sekitarnya. Semua orang yang duduk di barisan depan merasakan angin kencang bertiup, dan kemudian kursi di bawah mereka semua hancur. Namun, tidak ada yang terluka, dan mereka yang bisa duduk di barisan depan semuanya ahli, dan tidak akan terluka oleh akibatnya, jika tidak, mereka tidak akan berani duduk di depan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku khawatir ini pertarungan tercepat yang pernah kulihat, dan Dev ini tidak bisa mengikuti satu gerakan pun. Langkah Samuel Kin barusan, bahkan jika itu adalah puncak dari Master Agung, sulit untuk menolaknya, kan? Terlalu kuat, kekuatan Wusong benar-benar terlalu kuat. Semua orang melihat kekacauan di barisan depan yang terkena akibatnya, memikirkan Dev di atas ring, pasti tidak ada harapan. Yuki, yang berada di bawah ring, melihat pemandangan ini, dan air mata langsung mengalir. Setelah terkejut beberapa saat, dia bangkit dan ingin berlari menuju ring, tetapi dia ditahan oleh Ellie. Dev, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Yuki meraung keras, menarik belas kasihan dari banyak orang di sampingnya. Richard Bai, Winston dan yang lainnya semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, berkeringat untuk Dev di telapak tangan mereka. Mereka tahu identitas Dev, jadi seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tak terkalahkan bahkan dengan satu gerakan, kan? Kamu berani menentang keluarga Kin saya kali ini. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Simpson Kin melirik Richard Bai dan yang lainnya dengan wajah bangga, dan mendengus dingin. Penatua, apakah ini terlalu cepat? Daryl memandang Dev, yang tertutup asap dan debu di atas ring, dan berkata dengan terkejut. Darren Su sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Samuel Kin akan begitu kuat. Sepertinya saya melebih-lebihkan Dev ini. Paman Naga, Dev, dia.
Pada saat ini, Maya juga membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, karena Naga Lima tidak punya waktu untuk menyelamatkan Dev. Jangan khawatir, Dev baik-baik saja, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Samuel Qin, dia tidak bisa dikalahkan begitu cepat. Naga Lima memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Asap dan debu di atas ring menghilang, dan mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa ada sosok yang berdiri di dalam asap dan debu. Segera, sosok itu menjadi lebih jelas, dan pada akhirnya semua orang melihat bahwa Dev masih berdiri di atas ring, dan dia tidak jatuh dengan pukulan tadi. Hanya saja pakaian Dev compang-camping saat ini, dan lekukan yang dalam muncul di cermin perunggu di dada Dev. Melihat Dev tidak mati, semua orang tercengang. Terutama Yuki, seluruh orang bersemangat, dan dia semakin menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Dev ini adalah alam master kelas 5 yang hebat? Melihat Dev berdiri di atas ring utuh, Rensu terkejut. Dia merasa tidak mungkin baginya untuk berpaling. Bagaimana mungkin Dev, master besar, berdiri utuh di bawah pukulan keras Wuzong kali ini? Bagaimana dengan di atas ring? Pada saat ini, hanya Dev sendiri yang tahu bahwa organ-organ dalamnya berjatuhan. Meskipun dia baru saja menerima pukulan fatal Samuel Qin dengan bantuan cermin perunggu pelindung jantung, Dev masih menderita banyak luka dalam. Sekarang Dev dengan panik menjalankan teknik konsentrasi hati, menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya. Seteguk darah di tenggorokannya juga ditekan oleh Dev, dan dia tidak memuntahkannya. Apakah kamu memiliki kekuatan ini? Saya menyarankan Anda untuk bersujud kepada saya sekarang dan mengakui kesalahan Anda, mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Dev berdiri di sana, lampu hijau di matanya meroket, dan dia berkata dengan cahaya terang. Dev saat ini, meskipun tubuhnya compang-camping, tetapi di mata semua orang, dia seperti dewa. Berapa banyak orang yang bisa menahan serangan Wuzong berikutnya tanpa bergerak? Dev, jangan marah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Samuel Qin melihat bahwa Dev tidak terluka oleh pukulan kerasnya sendiri, yang sudah mengejutkannya. Dia penuh percaya diri dan mulai bermain drum pada saat ini. Namun, ketika semuanya sampai pada titik ini, semua orang di dunia seni bela diri di bawah panggung melihat bahwa Samuel Qin tidak dapat mundur, tetapi meskipun Samuel Qin marah, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Dev lagi. Semakin Dev seperti ini, semakin dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia merasa bahwa Dev sengaja membuatnya marah. Dan yang diinginkan Dev adalah efek ini, dia membutuhkan Samuel Qin untuk memberinya waktu untuk sembuh. Keduanya berdiri saling berhadapan seperti ini, tetapi tidak ada yang bergerak. Suasana di tempat kejadian ditekan hingga ekstrim. Semakin seperti ini, semakin sedikit semua orang berani berbicara. Ini adalah duel antara master, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri saat ini. Segera, cedera Dev perlahan pulih di bawah perawatan teknik konsentrasi hati, dan napas di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Paman Naga, mengapa mereka tidak melakukan apa-apa? Maya tampak sedikit tidak sabar, dan bertanya pada Naga Lima dengan suara rendah. Dev terluka, tapi sekarang dia sudah sembuh, kata Naga Lima dengan ekspresi serius. Pada pandangan pertama, dia melihat bahwa Dev terluka, tetapi luka dalam yang dideritanya tidak terlihat oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, Samuel Qin juga tampaknya telah menemukan sesuatu pada saat ini. Sial, aku tertipu, ternyata anak ini hanya menunda waktu. Samuel Qin tiba-tiba tersadar, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan seluruh orang tiba-tiba melompat, seperti seorang dapeng yang melebarkan sayapnya, dan melompat langsung di depan Dev. Di udara, Samuel Qin melipat tangannya, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan besar langit dan bumi diaktifkan, dan kemudian bergabung dengan energi tubuh Samuel Qin, dan akhirnya berubah menjadi tangan raksasa. Serangan tajam ke arah Dev. Dev mengangkat alisnya, menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dan melangkah di udara dengan sekuat tenaga. Merusak. Saya melihat pisau Qian melintas, dan tiba-tiba menuju ke tangan raksasa itu. Bersambung ke episode 69.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.